Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi seperti yang sering kita pelajari bersama ya, bahwa Quran itu tidak benar-benar dipercaya. Rasulullah itu lahir dan kemudian berdakwah sekitar abad ke-6 atau tahun 600-an. Tahun 500-600 itu ya. Padahal cerita-cerita seperti tentang Nabi Isa, berarti Nabi Isa 600 tahun sebelumnya. Nabi Musa ya sekitar 500-600 tahun sebelumnya. Berarti antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa itu sekitar 1000 tahun. Sekitar 1000 tahun. Sehingga ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Korun, kisah Nabi Khidir, dan seterusnya, otomatis dongeng gitu. Itu dianggap apa? Dongeng. Ya misalnya yang sampean ditain tentang misalnya tentang timun mas, cerita tentang timun mas. Itu kan ada raksasa, itu kan? Saman kira-kira ngira itu bener enggak? Enggak lah? Enggak, yaitu dongeng pengantar atau cerita tentang Damar Wulan. Cerita tentang Damar Wulan. Ini anak-anak muda ini enggak ada yang tahu ini cerita tentang Damar Wulan. Ceritanya tentang apa? Tentang apa? BTS, ngerti wong iki. Damar Wulan, terus ono Angling Darmo, terus cerita tentang Blambangan Banyuwangi itu, tentang Minak Jinggo, Minak sekali, enak toh, orang Minak. Jadi cerita-cerita kayak gitu kan cerita yang tidak masuk akal, tetapi nyata sebenarnya bisa jadi di masa lalu. Jadi kenapa tidak mungkin? Kita ini kan kadang hanya melihat orang itu kalau lompat mesti jatuh. Nah kalau lompat nggak jatuh-jatuh ke atas terus, kan ya bisa aja. Kita kan selama ini hanya berpikir seolah-olah semuanya itu harus bisa dilogikakan, bisa diukur dengan pikiran dan otak manusia. Padahal banyak hal-hal di muka bumi ini yang tidak logis, bukan karena tidak nyata, tapi karena memang pikiran manusia belum nyampe itu. 600 tahun sebelum Rasulullah ada cerita tentang Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa yang mampu membuat burung dari tanah, itu dalam kitab Injil tidak ada. Tidak ada. Kalau menyembuhkan orang kusta ada, tapi menghidupkan apa ini? Orang mati itu tidak ada. Sehingga dianggap dongeng juga. Apa kisah atau cerita tentang surga dan neraka. Apa itu? Dongeng. Dan sampai hari ini ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat 1400 atau 1500 tahun, ya tetap dianggap dongeng. Jangankan Nabi Muhammad yang 1500 tahun. Mojopahit itu belum sampai 1000. Mojopahit itu belum sampai 1000 tahun yang lalu loh ya. Mojopahit itu masih 1400-an loh ya. Tahun 1400-an berarti sekitar tahun yang lalu lah Mojopahit itu. Nggak sampai sih sebenarnya. Iya, sekitar 600 tahun yang lalu lah.
Gitu loh. Nah, artinya Mojopahit itu menjadi apa? Dongeng bagi kita, padahal baru 600 tahun yang lalu. Kita aja kadang masih nggak percaya Mojopahit itu, kadang gitu. Padahal Mojopahit jelas ada dan memang menguasai Nuswantara. Itu yang meragukan adanya Majapahit itu ingin mengerdil hebat bangsa ini di masa lalu. Ingin mengerdilkan sejarah bangsa ini di masa lalu. Ini nanti untuk jadi kalau kita memahami asatirul awalin itu sesuatu yang sifatnya normal keluar dari bibir orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Kita sangat memahami seandainya kita pun di masa Rasulullah bisa jadi kalimat itu muncul dari mulut kita. Sangat mungkin loh ya. Sangat mungkin. Jadi tadi makanya sampean tak ajak untuk menganalisa itu dari kondisi kita kekinian. Wong cerita-cerita Gajah Mada, cerita Hayam Wuruk, ya toh? Cerita tentang misalnya Shailendra, tentang Wangsa Shailendra, Mula Warman, Aditya Warman, dan seterusnya. Sampai Raja Kediri, ya kan? Dan sebagainya. Kadang kita merasa, masa sih segitu misalnya. Atau Prabu Siliwangi, dan seterusnya. Lawang Wali Songo aja loh, yang datang Majapahit, itu loh, kadang masih diragukan, apa benar Wali Songo ada? Ya, ada yang gitu. Padahal Wali Songo itu bukan hanya fakta sejarah, tapi juga fakta akidah. Jelas, ya itu makanya manusia itu sangat sangat pendek analisis berpikirnya itu. Makanya di sini sebut begitu. Jadi mereka tidak percaya. Apa sih itu ceritanya Muhammad itu? Apalagi bercerita tentang surga dan neraka. Maka orang yang di atas disebut sebagai itu tadi. Zamali wabanin, orang-orang yang banyak memiliki harta, itu biasanya yang meremeh-remehkan itu. Diajak bicara akhirat gitu, apa sih ini? Gitu. Itu. Jadi sangat mungkin ya orang-orang itu meremehkan itu sebagai hanya sekitar asatirul awalin. Sanasimuhu alal khurdum, kelak kami akan beri tanda padanya di belalainya. Maksudnya apa? Pada saat itu diceritakan adalah pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu di sana disebutkan bahwa mereka dikasih tanda. Ini coba lihat yang apa yang dimaksud dengan belalai. Belalai di sini adalah hidung, dipakai kata belalai karena di sini ada sebagai penghinaan. Di sini ada penghinaan, di mana penghinaan itu maksudnya adalah saat perang mereka akan ditandai lalu mereka lah yang pertama disiksa dengan kekalahan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami telah menguji orang musyrik Mekah sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik kebun. Yang idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka mendatangi kebunnya lalu kemudian mengatakan kami pasti panen besar ini. Kalimat pasti itu diwakili dengan lam dan syaddah tasdid itu ya kan. La yasrimunnaha. Jadi kalimat pasti kami akan panen itu enggak boleh. Jadi ujiannya gimana maksudnya? Sampean ya pemilik kebun. Sudah merawat tanaman itu dengan baik. Bibitnya juga baik,
pupuknya juga kualitas bagus, cara sambian merawat juga sudah sesuai apa? Prosedur, sesuai pengalaman, wis pokoknya hati banget lah, wis paling bagus lah gitu. Ternyata 1 hari 2 hari sebelum panen, wih luar biasa. Buahnya sudah banyak kelihatan padi gitu. Apa istilah itu? Itu buahnya banyak sekali. Sudah pada, kalau mangga apa itu udah pada kuning lah. Sehingga udah hampir pasti laba besar. Laba besar. Logikanya ya sudah nggak apa-apa. Oh pasti kami panen ini, besok pasti laba ini. Ngomong pasti itu loh. Itu termasuk ujian Allah di mana ketika disuguhkan logika bahwa itu pasti, itu pun loh dihadapkan pada ujian, apakah tetap ngomong pasti yang mengandung bahwa kitalah penentu segala kejadian, ataukah kita akan ngomong insya Allah jika Allah menghendaki. Loh hanya gitu tok, itu sudah membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Jadi kalau ketika sampean dan saya, meskipun syahadat, sholat, puasa, zakat, haji sekalipun, tapi ketika ada hal-hal semacam itu, lalu kita ngomong pasti besok akan menang, pasti besok akan sembuh, pasti besok akan panen, pasti dengan ini akan berhasil, itu musyrik. Tak boleh. Kita tetap harus mengatakan insya Allah. Buktinya ini, mereka wala yastasnun, ya, ketika mereka mengatakan yasrimun naha musbikin, besok pasti akan panen. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengatakan insya Allah, tapi sumpah mereka pokoknya umum, sudah pasti gitu. Maka fadhafa 'alaiha dha'ifu min rabbika wa hum naimun. Maka ternyata sudah pasti besok panen, ternyata malamnya ada bencana kebakaran, ya toh. Jadi terbakar habis sehingga fa'asbahat kasorim. Malamnya ada kebakaran, kebunnya habis hitam, saat itu mereka tidur nggak kerasa. Atau misalnya yang punya tambak, ya kan, wah ketika dicek apa bandengnya itu istilah apa? Wah, limang nyari itu 5 jari. Jadi kalau ukur bandeng itu kan gini ya, ini. Jadi kalau ukur bandeng itu gini, pakai jari ini. Kalau lebarnya bandeng itu berapa? Kalau ini 2 gini berarti 2 nyari. Kalau 3 gini, telung nyari. Kalau 4 gini berarti besar sekali, petang nyari. Kemarin saya panen itu 5 nyari. Ini sejari ini, iya besar kemarin. Di tambak saya di sana, di tambak saya gayaku. Ini besar sekali. Lah, ketika biasanya sebelum panen itu kan, misalnya besok panen gitu ya, hari ini atau 2 hari sebelumnya itu diserok, diambil sampelnya, sudah layak panen belum gitu. Nah, secara random di beberapa titik diambil, kalau ternyata udah besar, oh berarti sudah siap panen. Nah, hari ini dilihat panen, ternyata gede-gede bandengnya. Nah, akhirnya yang dari Tabanan diundang segala macam kan, besok kita panen besar. Wah, begitu panen besar, pasti panen banyak ini. Malamnya pas sampian tidur, karena nggak pakai insya Allah tadi, malamnya sampian tidur, banjir, udan, tambak sampian sama tambak sebelah jadi satu, bahkan tambak sampian sama sungai jadi satu. Yang panen siapa? Orang di jalan. Jalannya juga jadi tambak. Ya. Nah yang semacam ini dulu. Makanya kita jangan memastikan pasti, jangan. Tapi tetaplah pakai kata insya Allah. Jika Allah menghendaki. Di sana
ada mengandung sikap tawakal jika gagal, tetapi juga ada mengandung sikap tetanan atau rendah hati jika berhasil. Karena ketika berhasil tidak akan mengatakan ini karena hebatku dalam bertani dan berkebun. Kalaupun gagal kita nggak akan mengatakan ini semua benar-benar ujian berat bagiku. Ketika nggak enak baru ngomong ujian. Tapi ketika enak nggak ngomong ujian. Padahal yang namanya ujian itu adalah enak maupun nggak enak. Sehingga ada unsur tawakal dan juga unsur rendah hati di dalam kalimat insya Allah. Ya. Dan di sana juga ada unsur untuk tetap tegar. Kalaupun gagal tetap bangkit lagi. Karena insya Allah tadi, berarti Allah belum berkehendak. Gitu. Dan yang selain itu juga ada unsur sikap optimis. Tidak gampang putus asa. Ya. Saya rasa itu. Karena itu ketika kita berbincang tentang rencana-rencana seperti kajian saya di Facebook tadi malam, juga saya sampaikan bahwa bagaimana cara menyelaraskan antara rencana kita dengan rencana Allah, yaitu tadi, bekerja keraslah selama di dunia dan gantungkan semua harapan untuk di akhirat. Sehingga ketika harapan dunia itu tidak tercapai, sampean tetap tidak sedih. Karena memang selama ini tidak pernah berharap apa-apa di dunia. Dan tidak sedih itu kan bahagia. Ya kan? Jadi gantungkan semua harapan sampean di akhirat, bekerja keraslah di dunia, sehingga apa? Ketika nanti tidak berhasil, sampean akhirnya tidak sedih. Dan tidak sedih itulah bahagia. Itu yang namanya mutmainnul qulub atau hati yang tenang. Ketika gak berhasil, juga enggak jumawa, sombong, euforia, lalu berlebihan dalam gembira, tetapi tetap tawakal, tetap waspada, tetap rendah hati. Ya, itu saya rasa baik dalam kalimat insya Allah maupun dalam kalimat bagaimana menyelaraskan rencana kita dengan rencananya Allah. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau diperjelas. Ada, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan pernyataan, saya ingin akhiri kajian kita ini dengan satu kesimpulan ya. Sekali lagi, ayo pertama, jangan menganggap remeh apa yang tampak remeh. Padahal nanti bisa jadi apa yang kita anggap remeh itu nanti di akhirat ternyata penting sekali. Sampai Allah pun berfirman lewat nabinya dalam sebuah hadis, raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia seisinya.
Padahal kalau kita lihat dunia seisinya kan ya isinya Amerika dengan segala kekayaannya, Cina dengan segala ambisinya. Ya di sana ada politik, ada ekonomi, ada teknik, industri, macam-macam, segala macam fun itu. Tapi itu semua di mata Allah lebih rendah dibanding nilai dari rakaat fajar. Ini kan nggak jelas kalau dalam pandangan orang yang hanya melihat lahir. Karena itu sampean dan saya ayo mulai melihat tidak hanya yang sin, tapi itu di unseen atau melihat yang tak terlihat. Hikmah di balik semuanya. Wong 2 rakaat fajar kok lebih berharga daripada gedung tertinggi Burj Khalifa, atau dua rakaat fajar kok lebih berharga daripada misalnya Federal Reserve Amerika yang menyimpan ribuan ton emas di sana itu. Nah, itu kan kayak padahal selama ini kita mungkin menganggap remeh 2 rakaat fajar atau sebelum subuh itu, sehingga tidak mengejarnya. Jauh kalah kalau dengan kita ketika mengejar bukan sampai emas bertonton ya, kadang hanya laba 100-200 juta. Mati-matian kita sampai kadang meninggalkan hal yang kita anggap remeh. Ingat, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik dan hebat itu bisa jadi apa yang kamu sukai itu ternyata jelek bagimu. Ya, apa yang kita sukai bisa jadi itu jelek bagi sampean. Hati-hati. Hobi apa segala macam. Tapi asa antuh takrahu, bahkan sebaliknya apa yang kamu anggap tidak suka, tidak seneng, ternyata itu wahwa khairul lakum, ternyata itu baik bagimu. Ya itu tadi, nggak seneng kan orang sedekah, nggak seneng tahajud, nggak seneng puasa juga nggak seneng, padahal bisa jadi itu baik untuk sampean. Makanya ayo mulai berpikir itu. Yang kedua, bagaimana kita tadi itu menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah biar hidup kita tetap tenang, enak, damai, bahagia dunia akhirat dengan cara kita tetap susun rencana-rencana kerja, rencana hidup apa macam. Lalu bekerja keraslah di situ. Tetapi keberhasilan maupun gantungan bahagia tetap bahagia tentang akhirat. Sehingga apa? Sama tidak terlalu berharap terhadap kebahagiaan dunia. Kenapa? Karena memang dunia ini sangat jarang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, dengan cara begitu, ketika nanti rencana dan kerja keras kita itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak terlalu kecewa banget karena memang tidak pernah berharap bahagia. Sehingga apa yang tidak didapat itu tidak ada dapat, ya tidak apa-apa, memang nggak pernah mengharapkan itu. Sehingga ketika kita tidak sedih karena kegagalan tadi, maka tidak sedih bahagia. Berarti kita kan bahagia. Itu ya. Artinya apa? Tetap bekerja keras, nanti bangkit lagi, bekerja keras lagi. Dan kalaupun berat, kita juga tidak sombong atau jumawa, lalu hura-hura atau euforia. Enggak, ya tetap tawakal bahwa semua ini hanya semata-mata karena izin Allah. Insya Allah. Pun, karena sambil ngantuk-ngantuk, merem-merem titik, maka kita akhiri untuk ngajinya dan kita lanjutkan untuk ngantuknya. Oke. Ya, ini yang Lampung Jambi kayaknya sambil merem-merem dangak-dangak itu ngantuk banget itu. Karena Baru di bisa sana masih masuk agak gelap dikit. Gimana Pak Wid? baru bisa masuk, baru bisa gabung. Iya. Terima kasih, semoga yang dimanapun, baik dari Kalimantan, di Australia, sampai di Jambi, dan mungkin kalau ada yang dari Singapura, semuanya total mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Hari Ahad ini semangat. Semangat, hari Ahad semangat. Seperti semangatnya gelaran Formula E. Wus, 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 bersih. Nah, gitu ya.
Jadi, tapi semangatnya harus jauh lebih itulah. Semangat kita ini semangat keimanan. Jadi harus semangat yang tanpa putus, tanpa padam, semangat yang kontinu, yang istiqomah. Terus kayak kita ngaji gini remeh-temeh apa sih? Ini apa dapat apa? Wis diutuni lah, ngerti diutuni ya. Diutuni itu ditelateni aja lah. Sambil nunggu panggilan Allah. Kalau habis subuh wis buka HP, buka laptop, Quran, ngeringekno ngaji. Apa sih gitu-gitu aja? Tentang gitu-gitu aja yang kemarin sudah saya sampaikan ya kan. Ternyata kita yang memang gitu-gitu aja. Ya nunggu panggilan Allah lah. Anggap aja kita di rest area sambil nunggu berangkatnya bis, kita kemudian mendengarkan ngaji. Insya Allah dapat pahala di dunia dan di akhirat nanti, di dunia dan akhirat nanti. Oke. Semoga Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirnya hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim berikan sayyidina Muhammad. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innal ladzina la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa jahastin min al-jinn wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma rafa'na. Amin. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu min amasati a'udzu bika rabbi a'udzu. Rabbana waj'alna muslimin laka wa mu'minatan wa Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbir kama wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lana imam wa nuran wa rahmah.